Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan kita pemirsa. Pertama saya ingin ke Bang Effendi Ghazali terlebih dahulu, Bang. Masih bergabung bersama kami? Ya. Kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak Pandu Riono tadi bahwa tampaknya belum ada keselarasan jalan nih antara keinginan pemerintah menekan angka COVID-19 dengan cara yang diambil oleh pemerintah. Meskipun sudah ada statement secara resmi dari Presiden Joko Widodo kemarin. Ya, sebetulnya saya tidak berharap banyak karena sebetulnya sebelumnya kan Bapak Presiden sudah pernah menyampaikan hal yang sama. 6 Mei, saya ingat Bapak Presiden mengatakan bahwa itu harus turun ya di bulan Mei sehingga bulan Juni nanti tingkatannya sedang dan bulan Juli sudah rendah. Lalu Bapak Presiden menambahkan dengan cara apapun. Dan itu tidak terjadi. Nah, makanya kita tentu bisa berharap dengan pernyataan yang kedua ini. Tapi pada saat yang sama kita lihat bahwa ini betul-betul khas dari ciri, kita bisa perbandingkan nanti negara-negara di dunia yang misalnya penekanannya pada ekonomi karena apa? Karena mereka takut rakyat itu lapar dan tidak punya harapan, karena itu akan mengganggu kestabilan politik utamanya dan kemudian kestabilan ekonomi dibandingkan kesehatan. Nah, ciri-ciri khas lainnya dari a kind of herd immunity tersebut, walaupun tidak diakui misalnya secara langsung, itu adalah jumlah tes yang tetap dibiarkan rendah. Jadi kalau kita bandingkan dengan Amerika Serikat, barangkali jumlah tes kita pada hari-hari ini 3,3% ya. Jadi kalau Anda lihat misalnya data menunjukkan berapa jumlah tes yang dilakukan per juta penduduk, misalnya antara Indonesia dengan Amerika, jauh sekali. Kita baru di angka 8.948 per juta penduduk, Amerika 265.771, atau kita di sekitar 2,4 juta, Amerika sudah melakukan 88 juta lebih tes. Ya. Nah, ini adalah ciri khas bagaimana penekanannya ada pada sektor ekonomi, supaya ada kesan tidak menimbulkan kepanikan dan mungkin nanti Pak Haryadi bisa menjelaskan itu kesannya terlihat lebih baik. Tapi kalau mau ada perubahan seiring dengan apa yang disampaikan oleh ahli epidemiologi tadi, saya rasa yang sangat penting sekarang juga adalah satu, cobalah jumlah tes ini betul-betul diperbanyak gitu ya. Jadi jangan langsung mengarah ke vaksin. Kita semua berdoa, dunia berdoa supaya vaksinnya segera ditemukan. Tapi yang kedua juga adalah biaya tes yang, saya menarik untuk mencatat apa yang disampaikan oleh Alvin Lee, ombudsman kita dalam wawancara dengan Reuters. Rapid test saja yang sebetulnya tidak terlalu handal itu harusnya harganya 50.000 per tes. Tetapi kenapa misalnya harga patokan pemerintah itu 150.000? Dan bagaimana di negara-negara lain sekarang sudah dilakukan swab test secara gratis ya, atau dengan angka yang harusnya rendah dibantu oleh pemerintah. Itu aja dulu sebagai jalan keluar untuk membuktikan pernyataan kedua Bapak Presiden sekarang sungguh-sungguh benar. Baik, Bang Egy, kita ke Pak Haryadi. Pak Haryadi, kalau tadi kata Pak Pandu memprioritaskan bahwa yang penting kendalikan dulu wabahnya, baru mengeluarkan kebijakan yang lain. Apakah pengusaha sudah siap dengan imbas yang akan dihadapi ke depannya, Pak Haryadi? Ya, sebetulnya kalau berbicara masalah imbas, kita sudah merasakan dari bulan Maret ya, sejak kasus pertama muncul itu sudah sangat terasa sekali sampai hari ini. Dan kalau sejujurnya juga kita rasakan di lapangan itu juga sebetulnya kan juga stimulus-stimulus yang diberikan itu kan juga tidak terlalu efektif untuk untuk sektor realnya ya. Memang kalau untuk masyarakat, bantuan untuk masyarakat terutama yang terpapar, yang memang rentan miskin dan sebagainya itu memang terjangkau dengan bansos dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara secara menyeluruh kan juga belum, Mas. Jadi ini juga menjadi salah satu juga kondisi yang secara realitas juga kita hadapi, kenyataannya juga di sektor real juga menghadapi begitu banyak masalah dengan stimulus-stimulus yang juga kurang pas ya. Kalau disebutin agak panjang nih ini ya, karena waktu juga pendek, Mas. Tapi intinya adalah tidak terlalu efektif sebagian besar. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang ini adalah sampai bagaimana yang namanya pengendalian itu memang juga salah satu yang juga kami selalu sampaikan kepada pemerintah, bahwa tanpa adanya pengendalian COVID yang terarah, yang terencana dengan baik, dengan strategi yang tepat, itu juga memang percuma, berapapun stimulus itu akan menjadi sia-sia gitu, karena kita nggak akan sanggup menahan itu. Dan selama masyarakat itu tidak confident, selama masyarakat itu merasa keamanan
jiwanya itu terancam, itu pasti juga tidak akan melakukan aktivitas ekonomi seperti yang kita harapkan. Jadi saya juga setuju saja ya testingnya itu diperbanyak. Tapi pertanyaannya adalah apakah setelah orang testing itu lalu dia akan bebas dari penyebaran COVID ini? Kan belum tentu gitu. Orang dites hari ini bisa juga kena kan gitu. Nah ini yang juga perlu diurai tadi yang saya sampaikan. Karena kalau kita bicara klaster itu bagaimana dengan masyarakat di wilayah-wilayah yang tadi saya sampaikan yang padat itu. Lalu yang punya potensi penyebaran itu kan juga belum kita dengar. Makanya saya juga agak tertarik bahwa Pak Pandu tadi menyatakan strateginya apa sih sebetulnya. Nah, pertanyaan yang sama juga sebetulnya menjadi di benak banyak masyarakat ya, bahwa ini seperti apa sih penanganannya, karena memang dari hari ke hari itu kan orang melihat kasusnya naik, walaupun memang kasus ini ditemukan karena testing tadi. Tapi pertanyaannya adalah setelah testing memang betul banyak yang recover, lalu bagaimana? Apakah memang kita saat ini memang secara terselubung memang kita telah menuju kepada yang herd immunity tadi, kita mencapai kekebalan secara massal, baru nanti kita bisa mengatasi daripada virus ini. Jadi intinya itu Mas Andrew, tanpa adanya penanganan yang tepat, kita akan selalu di ekonomi juga selalu akan menjadi masalah gitu. Oke, ini dalam kondisi yang sulit, kita semua tahu dalam kondisi yang sulit, siapapun negaranya saat ini pasti dalam kondisi yang sulit. Tapi juga cukup menarik, apakah memang nanti ujung-ujungnya adalah kita ke herd immunity itu tadi, Mas Dhani? Ya, di satu sisi juga kita melihat ya, bahwa pemerintah juga dari permasalahan kesehatan ini, kita juga melihat bahwa pemerintah juga tidak sempurna. Tidak sempurna, yes, memang. Tapi kita melakukan langkah-langkah perbaikan yang itu bisa dikuantifikasi evidennya di lapangan. Lihat angka kesembuhan kita, alhamdulillah sudah di atas angka rata-rata kesembuhan dunia 69%, kita di 71% angka kesembuhan pasien. Kemudian juga fatality rate-nya yang meninggal juga turun, sekarang di angka 4%. Ini adalah suatu dedikasi dan treatment baik dari tenaga medis kita untuk melakukan dedikasi sungguh-sungguh untuk melakukan kegiatan penyembuhan pasien. Nah, namun demikian bahwa ketidaksempurnaan ini juga sama, di negara-negara lain juga sama, tidak ada yang sempurna menghadapi masalah pandemik ini, terutama masalah penanganan kesehatan. Nah, sehingga ini yang kita lakukan, yang dilakukan pemerintah ini, memang terobosan lah. Kita mesti buat terobosan jangka pendek ini untuk menahan. Dan yang paling mudah dalam terobosan ini, selain masalah 3T tadi, juga adalah masalah pembatasan skala besar yang bisa dilakukan di beberapa zona-zona merah secara lebih ketat lagi dan implementasi protokol kesehatan. Nah, di samping itu juga bahwa bantuan sosial dan juga untuk membantu menggerakkan sektor-sektor real yang tadi Pak Hamdani sampaikan tadi, itu juga menjadi concern pemerintah. Bantuan kepada UMKM, stimulus ekonomi, program ekonomi nasional juga dilakukan secara simultan agar tidak terjadi permasalahan yang cukup serius bagi sektor real. Nah, pada akhirnya kami juga mengajak seluruh komponen masyarakat, teman-teman epidemiolog, pengusaha, untuk kita membangun trust, kepercayaan dan memberikan support kepada pemerintah dan memberikan kritik yang konstruktif untuk perbaikan penanganan COVID-19 ini dengan sebaik-baiknya. Saya yakin kolaborasi dan elaborasi dari seluruh elemen bangsa, seluruh masyarakat akan mensupport percepatan penanganan COVID ini dengan baik. Jadi intinya Mas Dhani, selama 6 bulan kita menghadapi pandemi ini, jika ada pilihan Mas Dhani, dijawab secara singkat saja, kita saat ini memang prioritas ekonomi atau kesehatan, Mas Dhani? Dijawab satu kata saja. Ya, ekonomi dan kesehatan adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau disuruh namun memilih, prioritas ini, itu yang disebut dengan gas dan rem tadi. Nah, sekarang ketika terjadi eskalasi, tentu ini kita harus melakukan rem. Saatnya untuk rem, evaluasi secara total, untuk mengatasi masalah kesehatan sebagai prioritas kita. Oke. Jadi dari awal juga masalahnya kesehatan. Oke, baik. Terima kasih Mas Dhani atas waktunya, terima kasih juga Pak Haryadi, terima kasih Pak Pandu, dan terima kasih juga Bang Effendi Ghazali atas waktunya bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore semuanya.